Hey ho Pop Gengs! Berdasarkan laporan media dalam negeri, tahun 2020 ini tentu menjadi tahun yang buruk. Bukan hanya karena corona, tapi kejadian tersetrum listrik yang menewaskan banyak orang juga makin sering terjadi. Sebut saja di Bojonegoro, selama setahun ini, setidaknya ada 18 orang yang tewas akibat tersengat listrik di sana. Nah, bahayanya, arus listrik yang mematikan tidak hanya dihasilkan dari tiang listrik ataupun kabel telanjang yang sering kita jumpai di perkotaan. Namun, di alam liar, setidaknya ada ratusan spesies fauna yang mengeluarkan listrik. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah belut listrik. Masih banyak hal yang menjadi misteri tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan hewan penghasil listrik ini. Seberapa kuat arus listrik yang diciptakan belut listrik? Apa kegunaan tenaga listrik untuk mereka? Apa yang terjadi jika manusia tersengat belut listrik? Dan bagaimana jika seorang manusia tersengat 100 belut listrik? Berapa volt kekuatan belut listrik? Sebagai salah satu dari 500 jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan arus listrik, hewan dengan nama ilmiah Electoporus electricus ini merupakan salah satu yang terkuat dengan arus rata-rata mencapai 600 volt. Ya, kekuatan ini terbilang berbahaya untuk manusia. Karena jika dibandingkan dengan daya listrik yang sering kita lihat, tegangan listrik yang dikeluarkan oleh belut listrik 2 kali lebih besar dibanding meteran 230 volt milik PLN. Bahkan, nilai rata-rata tersebut masih belum pada tegangan maksimal yang bisa dicapai oleh belut listrik. Karena pada September 2019 kemarin, Carlos David Di Santana yang merupakan seorang peneliti dari Smithsonian University menemukan spesies belut listrik baru di Sungai Amazon, Amerika dengan kekuatan 860 volt yang setara dengan 4 meteran 230 volt. Penemuan belut listrik ini menjadi penemuan belut listrik terkuat dalam sejarah. Nah, bicara arus listrik yang dihasilkan oleh belut listrik, arus listrik ini digunakan untuk menunjang kehidupan mereka. Mulai dari tegangan kecil untuk navigasi dan juga berkomunikasi. Sementara tegangan sedang untuk berburu dengan cara menembakkan listrik pada mangsa untuk melumpuhkan si mangsa. Dan tegangan tinggi untuk melakukan perlindungan diri. Nah, untuk bagaimana belut listrik menghasilkan tegangan listrik, mereka menggunakan organ tubuh khusus mereka yang berfungsi seperti rangkaian baterai dan juga kabel listrik yang dapat kamu saksikan di video kita sebelumnya. Lalu, bagaimana jika seseorang tersengat belut listrik? Dari yang kita bahas tadi, kita sudah bisa mengetahui bahwa sengatan belut listrik bisa menghasilkan sensasi yang cukup mengerikan. Namun, hal tersebut tidaklah cukup kuat untuk membunuh manusia dewasa. Namun, jika hal ini benar terjadi, sensasi jangka pendek yang akan dirasakan manusia yang tersengat adalah kejang otot. Jika kamu pernah tersetrum colokan TV atau kulkas, kamu akan merasakan sensasi yang sama. Tapi, dengan kekuatan 100 hingga 200 kali lebih kuat. Sensasi kejang otot ini cukup untuk membuat kamu kehilangan kontrol terhadap otot tubuh kamu. Karena otot tubuh manusia juga berkontraksi menggunakan arus listrik. Ya, semoga saja hal ini terjadi saat kamu di darat ya, dan bukan di dalam air, yang bisa saja berujung kamu tenggelam akibat tidak bisa mengendalikan otot tubuh kamu sendiri. Kemudian untuk efek jangka panjang, jika efek kejut dari tegangan listrik yang diterima cukup besar, bisa saja manusia seperti kita mengalami kejang otot permanen yang bertahan dalam beberapa bulan, bahkan bisa tahunan. Interaksi secara langsung juga dapat memberikan bekas luka bakar yang cukup serius di tubuh manusia, seperti bagi mereka yang pernah tersambar petir. Nah, setelah mengetahui hal mengerikan tadi, ada kabar baik untuk kita semua. Nyatanya,
Belut listrik bukanlah hewan pemarah dan temperamen yang suka menyerang manusia. Mereka hanya memancarkan sengatan listrik maksimal saat merasa terancam. Jadi, buat kamu yang sedang berkunjung ke Amazon ataupun perairan rawa dangkal lainnya, pastikan diri kamu tidak menginjak hewan ini. Kecuali kamu mau mendapat souvenir bekas luka bakar. Bagaimana jika seseorang tersengat 100 belut listrik? Dari satu belut listrik, mari kita pindah membicarakan kolam yang dipenuhi oleh 100 belut listrik. Jika ada manusia yang bernyali masuk ke dalam sana, mungkin saja dia baru ditinggal nikah dan berencana untuk bertemu Tuhan agar jodohnya diubah. Asumsi ini dikarenakan tidak ada yang bisa selamat dari kolam yang penuh dengan belut listrik. Selain karena tegangan tinggi yang dikombinasikan oleh belut listrik, secara alami, belut listrik merupakan hewan soliter yang tidak hidup satu sama lain. Jika mereka bertemu, sengatan listrik kecil yang dipancarkan saat melakukan navigasi saja bisa dianggap sebuah ancaman oleh belut listrik lain. Dan akhirnya bisa menjadi awal pertarungan. Jadi, jika sebuah kolam dipenuhi 100 ekor belut listrik, maka kolam tersebut akan terus memancarkan tegangan listrik tinggi hingga belut-belut listrik tersebut mati atau tersisa tinggal satu. Nah, sifat alami inilah yang membuat banyak orang bertanya, apakah satu kolam belut listrik bisa menjadi sumber listrik alternatif? Sayangnya jawabannya adalah tidak. Alasan pertama adalah sengatan maksimal belut hanya dipancarkan dalam beberapa detik saja. Ini membuat tegangan yang dihasilkan menjadi tidak konstan dan labil. Sementara syarat sebagai tenaga listrik alternatif, tenaga yang dihasilkan haruslah konstan. Yang kedua, jika suatu kolam berhasil memancarkan arus listrik dari belut listrik secara konstan, maka itu akan menjadi kasus penyiksaan hewan karena belut yang ada di dalam kolam tentu akan mati jika dilakukan terus-menerus. Ya, bisa-bisa belut listrik punah jika dipaksakan menjadi sumber listrik baru.